Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'amana bi anwa'in ni'am wa lataifil ihsan wa faddalana ala sairi khalqihi bil ilmi wal bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah dzul jalali wal ikram. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil anam. Allahumma fashalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sayyidul arabi wal ajam wa ala alihi wa ashabihi al-kiram. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usini wa iyyakum bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Wa qala ta'ala wa laqad wassayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum anittaqullah. Ma'asyiral muslimin, hadirin sidang salat Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita berada pada hari yang istimewa, Sayyidul Ayyam, Jum'ah Mubarakah, yang bertepatan pula dengan hari Tasyrik, tanggal 12 Zulhijjah 1447 Hijriah. Suasana hari raya Idul Adha masih terasa di tengah-tengah kita. Hari raya bergembiranya umat Islam dengan menyantap hidangan daging hewan kurban. Menu-menu daging di rumah-rumah kita masih terhidang. Hadirin kaum muslimin sidang salat Jumat rahimakumullah. Hari Tasyrik atau yang disebut juga dengan hari Mina, karena sebagian daripada saudara-saudara kita yang sedang melaksanakan ibadah haji pada hari ini sedang berada di Mina, adalah 3 hari setelah hari Nahar, hari penyembelihan, yakni pada tanggal 11, 12, 13 di bulan Zulhijjah, adalah hari-hari yang sangat diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang disebutkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara keistimewaan di hari-hari Tasyrik ini adalah disebut juga sebagai hari makan dan minum. Bukan sekedar makan dan minum biasa, tetapi makan dan minum yang dianjurkan oleh Allah dan Rasulnya. Bahkan pada hari-hari ini kita dilarang untuk berpuasa, sebab Allah ingin menunjukkan kenikmatannya kepada hamba-hambanya dengan cara makan dan minum tersebut. Ma'asyiral muslimin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam sebuah hadis yang agung, hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Nubaisyah Al-Khuzali, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ayyamu tasyrik ayyamu aklin wa syurbin wa dzikrillah." Hari-hari tasyrik itu adalah hari makan dan minum dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini membawa pesan yang sangat dalam tentang keislaman, hadirin yang dimuliakan Allah. Kalau kita renungkan, karena biasanya kalau kita bicara tentang agama, maka yang terbayang, terbesit di benak kita adalah tentang kesungguhan ibadah, tentang pengorbanan, tentang menahan diri dari hawa nafsu, menahan diri dari segala kenikmatan. Tetapi dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam justru menyebutkan 2 hal yang bertolak belakang dengan gambaran tersebut, yakni yaumu aklin wa syurbin, hari makan dan hari minum. Jauh daripada gambaran kita tentang agama sebelumnya. Hari Tasyrik adalah hari yang datang setelah puncak ibadah besar haji umat Islam, wukuf di Arafah, mabit di Musdalifah, tawaf dan segala rangkaian ibadah-ibadah haji yang seluruhnya. Setelah semua perjuangan berat itu, maka Allah menghadirkan hari-hari tasyrik sebagai jamuan kepada hamba-hambanya.
Disinilah pesan pentingnya hadirin yang dimuliakan Allah yang dapat kita ambil dari pelajaran tasyrik. Dalam hadis tersebut seakan-akan Islam ingin menunjukkan kepada kita bahwa agama ini bukan hanya berbicara tentang beban semata, bukan hanya berbicara tentang taklif semata, tetapi agama ini juga adalah agama yang memberikan ruang kepada manusia untuk menikmati kehidupan di dunia. Tasyrik mengajarkan kepada kita bahwa agama ini adalah agama yang memahami fitrah manusia, bahwa manusia itu butuh yang namanya makan, butuh yang namanya gembira, butuh yang namanya ketenangan jiwa dan hidup. Dan nilai-nilai ini banyak tergambar di dalam ayat-ayat di dalam Al-Quran. Misalnya di dalam surah Al-A'raf ayat 32, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul man harrama zinatallahi allati akhraja li'ibadihi wat thayyibati minar rizq." Katakanlah, siapa yang mengharamkan perhiasan Allah dan segala kenikmatan yang baik-baik, rezeki yang baik-baik yang Allah keluarkan, Allah ciptakan untuk hamba-hambanya. Qul hiya lilladzina amanu fil hayatid dunya. Katakanlah, semua kenikmatan itu untuk orang-orang beriman dan selain daripadanya, khalisatan yaumal qiyamah, dan khusus untuk orang-orang beriman pada hari kiamat. Kadzalika nufassilul ayati liqaumin ya'lamun. Ma'asyiral muslimin hadirin sidang salat Jumat rahimakumullah. Islam tidak melarang kita manusia untuk menikmati kehidupan, untuk menikmati kenikmatan di dunia. Yang diperangi, yang dilarang oleh Islam itu adalah kelalaian, kerakusan, ketamakan, dan lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitupun ketika Allah memerintahkan hamba-hambanya untuk beribadah kepadanya, maka terlebih dahulu Allah itu memahami kebutuhan dasar manusia. Manusia sulit mencapai kebutuhan yang lebih tinggi kalau kebutuhan dasarnya saja belum terpenuhi. Dan Al-Quran ini mengisyaratkan hal itu, bahwa manusia itu membutuhkan makan, membutuhkan rasa aman, membutuhkan ketenangan di dalam hidupnya. Di dalam surah Al-Quraisy Allah berfirman, "Falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf." Maka sembahlah Tuhan pemilik Ka'bah ini yang telah memberikan kalian makan dari rasa lapar dan memberikan kalian rasa aman dari ketakutan. Perhatikan ayat ini hadirin. Bagaimana Allah terlebih dahulu menyebutkan kata memberikan makan dari rasa lapar dan memberikan keamanan dari rasa takut, sebelum kemudian Allah memerintahkan kita untuk beribadah. Maknanya adalah Allah Maha tahu bahwa hamba-hambanya ini tidak akan dapat beribadah kepadanya kalau perutnya keroncongan, bahwa hamba-hambanya ini tidak akan dapat beribadah kepadanya kalau tidak memiliki rasa aman di dalam kehidupannya. Karena itulah Allah memberikan seluruh kebutuhan manusia tersebut kepada hamba-hambanya. Islam bukan hanya agama yang berbicara langit dan melupakan bumi, tetapi Islam adalah agama yang sesuai dengan fitrah manusia. Hadirin kaum muslimin sidang salat Jumat rahimakumullah. Yang kedua, di dalam Islam yang terpenting dari semua kenikmatan kebutuhan duniawi itu tidak hanya berhenti di situ saja, tetapi semua itu diarahkan untuk tetap senantiasa terhubung kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah di dalam redaksi hadis tersebut kita melihat disebutkan tidak hanya berhenti pada yaumu aklin wa syurbin, hari-hari makan dan minum saja, tetapi dilanjutkan dengan redaksi wa zikrillah, dan hari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Para ulama menjelaskan makna zikir di sini bisa berupa bertakbir selepas salat wajib di hari-hari tasyrik, atau berzikir bertakbir ketika menyembelih hewan kurban, atau berzikir menyebut nama Allah ketika hendak makan dan minum, ataupun berzikir lainnya yang bersifat secara mutlak, dan termasuk di dalamnya adalah berdoa pula.
Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa idza qadaitum manasikakum fadhkurullaha kadzikrikum aba'akum aw ashadda dzikra." Jika kalian sudah menyelesaikan menuntaskan ibadah haji, maka lanjutkanlah dengan berzikir kepada Allah sebagaimana kalian menyebut nenek-nenek moyang kalian atau lebih daripada itu. Faminan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati min khalaq. Sebagian di antara manusia itu ada yang berdoa, "Ya Allah, berikan aku kenikmatan di dunia," tetapi dia tidak mendapatkan kenikmatan di akhirat. Faminhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sementara sebagian di antara mereka lainnya berdoa untuk mendapatkan kenikmatan di dunia dan di akhirat. Oleh karena itulah hadirin yang dimuliakan Allah, di hari-hari tasyrik ini kita pun dianjurkan untuk memperbanyak doa, termasuk di antaranya adalah doa-doa untuk kebaikan dunia dan akhirat itu. Sebab doa juga merupakan bagian daripada zikir, dan bahkan doa adalah sebaik-baik daripada zikir. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Namun dalam konteks yang lebih luas lagi, hadis ini menyiratkan pesan penting bahwa seorang muslim itu silahkan menikmati hidangan yang ada, namun jangan lupa untuk berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Silahkan menikmati nikmat-nikmat yang Allah sediakan, namun jangan lupa untuk bersyukur kepada Allah. Silahkan bersenang-senang, namun jangan lalai akan kewajiban sebagai seorang hamba. Silahkan kumpulkan segala pernak-pernik perhiasan dunia, namun jangan lupa untuk mengeluarkan hak-haknya. Inilah yang disebut dengan kesempurnaan. Inilah yang disebut dengan keseimbangan hidup antara kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, zikir adalah nafas. Seorang muslim tidak bisa lepas daripada zikir, tidak pernah lepas senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam segala aktivitas kehidupannya. Karena itu Allah mengatakan, "Fa idza qadaitumus shalah fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum." Jika kalian selesai melaksanakan salat, maka lanjutkanlah dengan berzikir, baik dalam keadaan berdiri, duduk ataupun dalam keadaan berbaring. Mananya adalah kita dituntut untuk senantiasa berzikir dalam segala waktu dan keadaan kita. Di dalam surah Al-Insyirah Allah mengatakan, "Fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab." Jika kalian sudah menuntaskan sebuah pekerjaan, maka lanjutkan melakukan pekerjaan yang lainnya, dan kepada Tuhanmu lah engkau berharap. Apabila setiap amal itu ada masa jedanya, ada masa selesainya, maka tidak dengan zikir. Apabila setiap amal, setiap pekerjaan itu akan terputus, terutama dengan terputusnya seseorang dari kehidupan dunia, dan tidak akan ada yang tersisa di akhirat, namun tidak dengan zikir. Maka seorang mukmin itu hidup dengan zikir, mati pun dengan zikir, dan kelak akan dihidupkan kembali pula dengan zikir tersebut pula. Ma'asyiral muslimin hadirin sidang salat Jumat rahimakumullah. Maka kita bersyukur di hari tasyrik ini adalah hari-hari yang istimewa, karena di dalamnya terdapat dua kenikmatan sekaligus. Kenikmatan yang pertama adalah kenikmatan makan dan minum, dan kenikmatan yang kedua adalah kenikmatan hati berzikir dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jadikan hari-hari tasyrik ini bukan hanya tentang menikmati kenikmatan semata, tetapi juga hari untuk menghidupkan wajah Islam yang penuh dengan rahmat dan kemanusiaan, serta senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa imtinanihi,
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين فيا أيها الناس اتقوا الله فيما أمر وانتهوا عما نهى واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته بقدسه وقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أنبيائك ورسلك والملائكة المقربين وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والتابعين والتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوة ويا قاضي الحاجات اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعل اللهم ولايتنا في من خفاك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واشرح صدورنا ويسر أمورنا واعتنا سؤالنا واستجب دعاءنا اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين ونفس كرب المكروبين من المسلمين واقض دين عن المدينين ووسع أرزاقنا يا جواد يا كريم عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر أقيموا الصلاة